Disiapkan dulu. Laksanakan. Dalam hati mulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum ke pembelajaran, terima kasih yang sudah menyiapkan. Saya intermezzo dulu. Untuk pembelajaran hari ini itu kita kedatangan tamu ya. Ada yang pernah melihat wajah dari beliau? Belum? Ada yang mungkin kira-kira tahu siapa beliau? Asing ya, iya. Memang dia orang asing ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini itu Pak Herman memang ada tugas dari kegiatan pelatihan apa? Mapel coding KA, coding dan kecerdasan artifisial ya, atau AI. Nah, itu tugasnya itu merekod atau merekam video pembelajarannya Pak Herman dengan didampingi atau diobservasi oleh rekan guru dari sekolah lain. Nah, ini telah hadir beliau, namanya Pak Samsul Arifin. Beliau dari SMK Negeri 1 Mandireja ya, sana. Tapi kota ya, kota, bukan gunung ya. Terus beliau itu dulu pernah di sini. Pernah di sini ya. Ya. Dulu terakhir tahun berapa ya Pak Samsul ya? 2002. 2002. 2022, Mbok. 2022 ya, 2022. 2022 beliau kalau ngajarnya dari tahun 2018 ya. 2018. 19. 18. Ya, 18 akhir. Kan barangnya itu kan Bufaira Bang Iya. 2018. 2018 beliau ke sini, 2022 beliau diusir ya. Enggak, di-kick ya. Jadi beliau itu yang menyebabkan Pak Idiarso ke sini. Enggak. Jadi ya enggak tukeran juga ya. Enggak ya? Enggak juga. Enggak kan? Ya memang dulu kan 2022 itu kan ada penerimaan P3K, termasuk Pak Herman. Kalau Pak Herman itu milih di sini, kalau Pak Samsul itu karena rumahnya di Mandireja, akhirnya milihnya di Mandireja. Nah, Pak Idi itu dari Mandireja milihnya ke sini. Ya enggak tukeran juga sih, tapi seakan-akan kayak tukeran gitu ya. Dulu di sini beliau itu ngajar Pak Samsul. Mapelnya? Yes, masih ada. Iyas. Sama Pak Gun ya. Pak Gunawan. Kalau mungkin Pak Samsul masih di sini mungkin ya diajar sama Pak Samsul. Pembelajaran. Sebelum ke kegiatan pembelajaran, coba kalian cek dulu barangkali di sekitar kalian ada sampah atau ada apa yang mengganggu di laci, atau mungkin ada kotoran-kotoran yang mengganggu. Kalau ada silakan dibuang ke tempat sampah dulu. Kita budayakan 5R dulu ya. Sudah cukup? Cukup ya? Oke, jadi dengan lingkungan yang bersih, tempat belajar yang bersih itu jadi nyaman ketika buat belajar kalian, gitu ya. Oke, selanjutnya saya absen dulu ya. Aditya Setiawan. Oke. Ailen Rahel. Anggun Agustina.
Arvin Dwiansyah. Oh ya. Aska Muhammad Faiz. Dewi Nuriski. Eldira Dias Nugraha. Elsa Oliviana. Mana Elsa? Fahmi Andri Prawiro. Izin Opin KTP. Vanessa Septiani. Oke, yang nggak berat berarti 3 ya. Oke, kita doakan semoga yang sakit lekas diberikan kesehatan. Yang izin tadi siapa? Fahmi diberikan kelancaran bikin KTP-nya. Semoga diterima jadi warga negara Indonesia. Terus yang Ilham semoga dapat mewakili Sija 2 juara Macopat tingkat provinsi. Kan memang tingkat provinsi itu. Tingkat provinsi langsung ke provinsi. Oke, kita masuk ke pembelajaran ya. Jadi hari ini materinya itu ini ya. Materinya itu ini. Oke. Jadi mata pelajarannya itu KKA ya. Coding dan kecerdasan artifisial. Untuk materinya sendiri itu kita sudah masuk ke materi teknik prompting pada KA generatif. Kalau misal kalian mendengar kata prompt, ya kan prompting itu kan berasal dari kata prompt. Prompt itu tahu apa enggak kira-kira? AI. Ya maksudnya iya AI itu kan KA juga AI. Prompt. Iya perintah, betul perintah ya. Sudah pernah kan pakai AI? Apa yang sering dipakai kalian? Apa? ChatGPT, Gemini, apa? Grok, terus Meta itu yang di WA. Cici, ya Cici emang ada Cici. Udah ada yang pernah pakai ini Suno. Suno tahu Suno? Berdengar? Masa? Iya buat lagu betul. Kamu udah pernah, Vin? Pernah dengar doang. Itu Suno itu canggih ya. Jadi kita minta dibuatkan lagu semusik-musiknya, senada-nadanya. Kita tinggal nulis liriknya itu langsung jadi ya, Suno. Barangkali nanti kalian misal mau bikin surprise ke teman spesial kalian ya, itu bisa ya. Misal vokalnya vokal perempuan umur sekian, gitu nggak apa-apa bisa itu sesuaikan. Suno ya, kayaknya berbayar ya, Pak Samsul berbayar ya Pak Samsul. Suno. Kalau gratis ada 50 kredit. Oh 50 kredit, ada limitnya berarti, cuma beberapa beberapa kali nyoba. Ada lagi VO, Google VO tahu? Iya. VO tahu apa yoga? Iya betul. Kalau yang Suno itu jadi lagu atau suara, kalau VO itu jadi video ya. Video tapi terbatas hanya 8 detik kalau nggak salah maksimal. Oke, itu terkait dengan materi yang akan kita pelajari, teknik prompting ya, teknik memberi perintah pada KA generatif atau AI ya, AI. Jadi untuk list kegiatan pada hari ini itu ada materi, ada penyampaian materi, dan juga ada kuis sama diskusi kelompok. Nanti mendadak aja, apa bikin kelompoknya tak bikin nanti aja. Sama nanti kalau misal waktunya cukup ada presentasi. Jadi yang pertama, nah ketika kalian sudah pernah pakai ChatGPT tadi ya, pakai ChatGPT, ada yang pakai Grok, ada yang pakai Gemini ya. Gemini itu Gemini apa Gemini? Gemini apa Gemini Pak Samsul? Gemini ya, Gemini. Di sini ada yang zodiaknya Gemini. Mei. Oh Nafis sama kayak Pak Herman berarti. Siapa lagi? Nggak ada, cuma Nafis doang. Nafis doang. Berarti Gemini itu terkenal dengan kepribadian ganda ya. Jadi hati-hati sama Nafis ya itu. Sama saya juga ya. Oke, ketika kalian
menggunakan ChatGPT atau Grok biasanya buat apa? Gak apa-apa, terbuka aja, mau buat tugas, mau nyari jawaban, gak apa-apa. Coding pernah? Curhat, berarti iseng-iseng gitu. Tuh, coding buat apa Nila? Oh, terus dikasih coding yang benar gitu. Iya, kadang nggak sesuai kan. Nah, ketika ada yang misal kayak tadi kasusnya Nila mau cari error coding ya, tapi ketika di tanyakan itu malah nggak sesuai hasilnya. Yang salah kira-kira kalian atau AI-nya? AI-nya, dua-duanya. Nah, ya mungkin kalau dari kita promnya kurang kurang spesifik ya. Sebatas coba benerin kode ini gitu. Ya mungkin bacanya kurang ini ya, hasilnya kurang maksimal lah gitu. Nah, ketika ada hasil yang kurang maksimal atau maksimal itu ternyata dalam menuliskan prompt itu emang ada tekniknya ya, ada tekniknya. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini ada dua, yaitu nanti kalian melalui AI generatif ya, ada ChatGPT atau Gemini ya, kalian akan menulis prompt untuk menghasilkan sebuah produk, entah itu produk dalam bentuk tulisan ataupun mungkin gambar. Nanti terbatas dalam gambar dulu aja. Kemudian yang kedua, nanti kalian diskusi. Dengan diskusi, harapannya kalian mampu menganalisis perbedaan teknik prompting. Ya, ada dua, ada zero shoot sama few shoot. Ada dua ya. Kita nanti cari tahu bareng-bareng apa itu zero shoot sama few shoot. Nah, ini untuk gambaran dulu. Kalau prompting tadi benar perintah ya. Tapi kalau misal secara lengkapnya itu merupakan perintah atau pertanyaan dalam bentuk tulisan ataupun apapun ya, dalam bentuk tulisan atau mungkin suara gitu ya, kepada robot pintar, dalam hal ini AI generatif, supaya dia tahu apa yang harus dilakukan sesuai dengan perintah kalian. Itu namanya prompt ya, prompt. Nah, sebelum ke materi kita coba quiz dulu ya. Saya coba ingin mengetahui seberapa tahu kalian tentang prompt ya, tentang prompt. Tapi sebelumnya tak kelompokin dulu aja ya, biar nanti kuisnya langsung per kelompok-kelompok aja. Nanti di akhir juga ada kuis, jadi nanti terakumulatif nanti poinnya. Tuh. Oke, kita mengelompok dulu. Enggak pakai spin, ini namanya tim generator ya. Ini udah tak inputkan semua nama-nama kalian ya. Sudah di minus Ilham, minus Fahmi, minus Valentino. Mau berapa? Ini ada 3, 1 berarti ya? 3, 1. Kalau dibuat 5, 5. Mau 5 anak apa 4 anak? 4 anak berarti 31 bagi 4 berapa? 7. Ada 7 ya? 7 apa 8? Kalau 32 kan jadi 4 ya, kalau 8 kelompok ya. Ya udah 8 kelompok aja nggak apa-apa. Tadi ada yang 3 berarti. Nah, ini sudah muncul, langsung muncul. Langsung saja ya, Pak, diacak lagi. Enggak, ya, wis. Oke. Oke, kelompok 1 silakan langsung menempati saja. Yoga, Vika, Mila, Hafiz, J, sudut sana. Mila udah di sana tuh. Kelompok 1 sana, kelompok 1. Kelompok 2, Anggun, Herman, Grisel, Siva, berarti sebelahnya kelompok 1 sini. Tuh Herman sana. Oke, sudah ya. Pernah pakai kahot? Kahot? Pernah. Caranya tahu? Tahu. Silakan satu kelompok membuka, boleh pakai HP, boleh pakai laptop, boleh pakai komputer. Asalkan komputernya connect ke internet ya.
Nanti dinamai kelompoknya masing-masing ya, kelompok berapa gitu. Masuk aja Pak. Silakan buka ke Kahoot. Kayaknya untuk apa ya? Browsingnya apa berarti? Iya. Masukkan pin Kahoot gitu, Mbok. Silakan dinamai dengan nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu. Ini kelompok 4 udah masuk kelompok 4. 1, 2, 3, 4. Masih 7 kelompok lagi. Kelompok 6, kelompok 5 udah masuk. Kelompok 4 kok ini bisa dicoret. Oh, bisa. Bisa ya. Oke, kita mulai siap-siap. Kalau pakai Kahoot kan harus benar dan juga harus cepat ya. Itu cepat juga masuk ke poin. Kita mulai. Bacanya di proyektor, jawabnya di gadget masing-masing. Oke, ada 10 pertanyaan ya. Nah, apa yang dimaksud dengan zero shoot prompting? Kira-kira yang mana? Siapa yang jawab biru siapa? Apa udah tahu kalau misal jawabannya ini? Hah? Gimana? Ini coba materi ini ada judul materi ini. Oh, alah. Oke. Inisiatif berarti ya, inisiatif. Nggak apa-apa. Oke, yang memimpin kelompok mana? Kelompok 7 ganas. Widih, kelompok 7 ganas. Disusul kelompok 5, kelompok 6. Oke, nggak apa-apa. Masih ada 9 soal lagi ya. Nah, di sini manakah situasi yang paling sesuai menggunakan zero shoot? Apakah membuat ringkasan artikel dalam format tertentu? Itu contoh promnya ya, maksudnya ya. Membuat desain logo dengan gaya spesifik, menanyakan definisi sederhana sebuah istilah, melatih model AI dengan dataset tambahan. Oke, siapa yang jam merah siapa? Ada yang nggak jawab ya? Ada 3 kelompok yang nggak jawab berarti. Waktunya tiap soal itu 20 detik ya, 20 detik. Kelompok ganas masih memimpin. Lanjut ke soal nomor 3. View shoot prompting lebih efektif digunakan ketika apakah tanpa format, dengan format, tanpa panduan, atau tidak tahu contoh? Ini yang nggak jawab itu karena kehabisan waktu apa koneksinya? Kehabisan waktu. Ya 20 detik kan udah lama itu kan. Wah, kelompok 6 menyusul ya, kelompok 6. Lanjut, nomor 4. Contoh yang termasuk dalam view shoot prompting kecuali. Wah, gampang banget ini. Udah kelihatan yang mana jawabannya. Hah? Ayo cepet.
Berarti jawab semua ini ya, jawab semua ini. Masih ada 4 kelompok yang kurang tepat. Wah, kelompok 7 menyusul. Lanjut nomor 5. Kelebihan utama dari ViewShoot adalah apakah hasil AI lebih terarah? Apakah lebih cepat? Apakah tidak membutuhkan contoh atau menghemat waktu? Meskipun hasilnya tidak sesuai. Oke, yang kuning ya, yang kuning itu kelebihan dari yang zero ya, yang zero shoot. Ini kayaknya ada yang favorit sama warna kuning apa ya? Jadi tadi jamnya kuning terus kayaknya. Oke, sudah 10 nomor, kita sama-sama lihat juaranya untuk tes awal siapa? Podium pertama. Kelompok 6, kelompok 1, kelompok 7. Oke. Selamat untuk kelompok 7. Oke, sudah ya. Sudah ada gambaran sedikit terkait dengan teknik prompting zero sama view. Nah, intinya kayak gini ya. Sebentar, tak kembali ke ini dulu. Jadi intinya sebenarnya gini. Perbedaan antara zero sama view ya. Misalnya gini, contohlah Dias lagi mau ngobrol sama Widi ya, Widi. Si Widi itu ini sama-sama misal ikut OSIS ya, ikut OSIS. Nah, si Dias itu ditugasi sama Widi. Widi itu ketua OSIS ya, Widi. Ketua OSIS SMK N2 Punggelan ya. Terus Widi itu mau memberi tugas kepada Dias, itu disuruh membuat poster terkait lomba HUT 80 RI ya. Nah, misal yang pertama, kalau dia tekniknya zero shoot itu ibaratnya seperti ini. Widi kasih tugas ke Dias, Dias kayaknya poster HUT. Nah gitu dok. Ya gitu dok. Itu namanya zero shoot. Dia nggak ngasih apa-apa, cuma ngasih perintah dok kayak gitu. Dias buatkan poster lomba HUT. Dah itu dok. Itu namanya zero shoot. Kalau view shoot itu kayak gini. Dias bikinkan poster lomba HUT, contohnya kayak gini. Apa template-nya kurang lebih seperti ini, warna-warnanya, kemudian ada unsur apanya, misal ada apa namanya, gambar-gambarnya. Kalau namanya itu apa ya Pak Samsul ya? Istilah icon gitu loh, icon apa? Logo. Bukan logo. Apa ya? Ya kayak gitulah inilah. Jadi dia diberikan contoh ya, diberikan contoh. Widi itu memberikan contoh. Misalkan kalau misal apa, dia bingung kan, lah poster yang gimana, poster yang ukurannya berapa, kemudian karakternya seperti apa, warna-warnanya. Kalau misal hanya sekedar buatkan poster lomba HUT, jadi apa enggak? Jadi, tetap jadi, cuma kan hasilnya nggak tahu kan. Tapi kalau misalnya Widi ngasih contoh, ini contoh posternya yang kayak tahun kemarin gini, pasti hasilnya kan lebih jelas ya, lebih spesifik, lebih ada kayak gambaran gitu. Jadi gitu, perbedaan antara zero sama view ya gitu. Kalau yang zero langsung dikasih perintah, kalau view itu dikasih contoh. Tapi walaupun zero hanya sekedar dikasih perintah aja, nggak dikasih contoh, itu tetap ada kelebihannya ya. Yang pertama itu cepat, karena langsung dieksekusi, nggak ada
analisis contoh dulu. Kalau AI kan ChatGPT kan bisa buatkan poster, kalian terus upload file poster, contoh poster yang kalian inginkan, buatlah poster tentang ini seperti gambar yang saya unggah misalnya gitu. Itu pasti akan jadi spesifik seperti apa yang kalian unggah di ChatGPT. Itu karena itu ada contohnya, jadi membutuhkan waktu lama untuk memproses. Belum bikin posternya, belum disesuaikan dengan contohnya, itu kan kayak 2 kali kerja ya, 2 kali kerja. Tapi kalau dengan Zero Shoot, sekali tok, buatkan poster HUT ke 80 RI, lomba HUT gitu. Udah, langsung muncul tuh hasilnya. Dia nggak perlu, AI itu nggak perlu mikir lagi patokannya kayak gimana gitu, nggak perlu kayak gitu. Terus mudah, karena ya udah tinggal kita perintah aja kan, buatkan poster gitu kan. Kita nggak perlu menyiapkan contohnya, kita nggak perlu mencari contohnya seperti apa gitu kan. Jadi lebih simpel, mudah. Terus yang ketiga itu hemat tenaga. Ya karena kita tidak perlu repot-repot menyiapkan contoh, jadi ya udah tinggal tulis saja, buatkan poster lomba HUT, dah gitu kan. Itu kelebihan dari Zero Shoot. Adapun kelebihan dari ViewShoot itu ada 3. Yang pertama itu jawabannya atau hasilnya itu akan lebih tepat karena AI itu akan meniru apa yang kalian inginkan, apa yang kalian kasih gambaran ke AI. Kemudian yang kedua lebih jelas juga karena robot atau AI itu jadi tahu maksud kalian itu yang mau seperti apa, posternya itu yang mau seperti apa. Dan lebih rapi karena udah ada contoh template posternya, otomatis oh judulnya di sini, penempatan tanggal waktunya di sini, kemudian ketentuannya di sini gitu, udah lebih rapi ya, lebih rapi. Gitu ya. Jelas sampai di sini? Terkait dengan view sama zero? Jelas ya. Istilahnya kayak gini, kalau zero kan Z ya. Itu bukan zong, apa simple ya. Simple ya. Terus kalau view itu full ya, full gitu. Full ada contohnya, ada gambarannya gitu. Itu terkait dengan zero sama view. Nah, kalau sudah sedikit paham terkait perbedaan antara zero sama view, nah sekarang kita coba berdiskusi. Tadi kan udah Pak Herman jelaskan atau Pak Herman sampaikan terkait dengan kelebihan dari zero dan view. Nah, setelah ini kalian berkelompok, berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Kalian coba praktekkan 2 teknik tadi, zero sama view. Boleh terserah pakai apapun, mau pakai ChatGPT, mau pakai Gemini, mau pakai Cici, Grok. Tapi jangan pakai Meta AI ya, Meta AI jangan ya. Ya intinya itulah ya. Kalau ada lagi juga yang namanya ini, kalau mau bikin gambar itu Bing Image, apa namanya, Bing Image Creator apa gitu. Ada lagi Wish, ada lagi masih banyak lah, masih banyak. Nanti tinggal pilih salah satu aja, nggak usah kebanyakan, nggak usah 2, satu aja. Mau pakai apa ChatGPT ya ChatGPT aja, mau pakai Grok aja, Gemini aja. Tentuin satu AI aja. Setelah kalian menentukan AI-nya mau pakai apa, kalian nanti akan saya kasih tugas masing-masing kelompok menuliskan tema. Ini mau buat gambar atau mau buat tulisan nanti? Coba gambar apa tulisan aja? Gambar aja coba ya. Nah, kalau gambar berarti kayak gini aja. Kalian tentukan masing-masing kelompok tentukan tema. Mau buat gambar apa? Ya. Tulis aja dulu, tulis di kertas kecil. Kertas kecil. Nanti tema itu ya, tema yang kalian buat yang hasil dari diskusi masing-masing kelompok masing-masing itu akan kalian kasihkan ke kelompok lain. Ya, kelompok lain tukeran tema. Ya, tukeran tema. Jadi silakan mau cari yang mudah, silakan mau cari yang susah, tapi temanya cukup yang ini aja, jangan yang lebih kayak detail banget, jangan ya, kayak misal sekolah apa, alam apa, kartun apa, hewan apa, buah, terserah.
Gitu ya. Kita kasih waktu 5 menit, yuk 5 menit buat menentukan temanya apa. Ada yang menulis di selembar kertas, ada yang menulis di kertas atau buku. Dicatat tema kalian sendiri apa. Nanti ketika kalian dapat dari kelompok lain, ditulis juga mendapatkan tema ini gitu. Jadi gini ya. Format yang di buku kalian yang nanti dipresentasikan ya. Misalnya nanti ada presentasi. Itu yang pertama ini tema kalian sendiri, tema kelompok berapa, misal kelompok 7 ya. Terus tema yang didapat. Ini apa. Terus bukan prom, ini aja. AI yang digunakan. Terus prom 01. Ya, prom 01. Prom 02. Ini prom view 1, prom view 2. Nanti dicari perbedaannya ya, perbedaan antara 01 dan 02 apa. Terus yang bawahnya perbedaan antara view 1 dan view 2. Udah belum? Kamu nyari apa, Len? Semoga sih nggak sama ya, beda-beda semua ya. Bebas. Mau tentang buah-buahan, kan mau buat gambar kan? Mau tentang pemandangan alam, apa, gunung, laut, sungai. Intinya kalian mau buat apa? Kalian mau menyuruh kelompok lain untuk membuatkan gitu loh. Iya. Udah. Udah ya? Udah, oke. Dimulai dari kelompok 1. Mau dikasihkan ke siapa kelompok 1? Kelompok 1 mau menyuruh siapa untuk membuatkan gambar sesuai dengan tema yang udah ditentukan? Kelompok 1 siapa? Udah? Kemana Yoga? Kasihkan aja. Kelompok 3. Kemana Yok? Kelompok 3 udah kasihkan. Nih kelompok 3. Oke, berarti kelompok lain jangan ngasih ke kelompok 3 ya. Ya. Oke, selanjutnya kelompok 8 mau ngasih ke siapa kelompok 8? Udah ya, udah dapat semua ya. Ya, tulis di sekretaris kelompok, nulis tuh yang ini nih. Yang ini. Tema yang didapat apa? Tulis di situ. Apa? Kamu apa, Her? Perang dunia ketiga. Kelompok 1 dapatnya apa? Kelompok 6? Luar angkasa. Dapat apa? Pemandangan. Yaitu diminta itu ada pemandangan. Forest berarti kan hutan, ada hewannya. Udah kan? Iya.
Terus kelompok berapa lagi ya? Kelompok 7 dapat apa? Pramuka. Dari mana sih? Bisa nih pramuka. Oh, email ya. Kita ujian Pak Sweet Seventeen. Ulang tahun ke-17. Dari siapa sih? Dari kelompok berapa? Kelompok 3. Unik-unik. Unik-unik ya temanya ya. Kelompok ini dapat apa? Kelompok 5. 4 apa 5 ya? 5 Pak. 5. Hah? Saya berpang. Ya nggak apa, tulis aja, nggak apa-apa. Kelompok 3, 4. Pemandangan alam. Umum. Kelompok 3. Luar angkasa. Oh, tadi udah ada tuh kelompok 6. Silakan dibuat gini. Untuk yang prom zero shoot kalian tulis dulu promnya mau gimana. Ditulis di ChatGPT. Langsung eksekusi aja. Buatkan gambar tentang zero pang. Misalkan ya kayak tadi kayak kelompok 5. Terus kalau udah di ChatGPT baru tulis di buku kalian itu di situ. Apa enggak? Jadi kalian misal pakai ChatGPT, dapat tema apa? Pramuka. Iya, buatkan gambar tentang pramuka. Yang simpel aja lah, atau mungkin buatkan gambar tentang anak pramuka yang sedang berbaris. Udah, getok. Ya nggak apa-apa. Terus yang kedua, ya perhatikan yang zero kedua itu harus penambahan dari yang zero pertama. Misal yang yang pertama kan tadi buatlah gambar tentang anak pramuka yang sedang berbaris. Nah, yang di zero kedua misal buatkan gambar anak pramuka yang sedang berbaris di lapangan, memakai seragam lengkap, suasana sore hari, ada burung yang terbang, langitnya cerah, apa segala macam. Itu yang ke zero kedua. Zero kedua tadi ya. Yang pertama simple, yang kedua itu agak diperpanjang. Gitu ya. Nanti hasilnya di sini ditulis di sini. Hasilnya gimana? Apakah ada perbedaan yang mencolok apa enggak? Astagfirullah. Kenapa, Fik? Ini pakainya apa? ChatGPT. Ini pakainya apa? ChatGPT. Ini pakainya apa kelompok 7? ChatGPT. Satu aja, satu aja. Ini pakai apa? Oh, Dremina. Ya, boleh, boleh. Ini kelompok 4 pakainya apa? ChatGPT. Ini pakainya apa? Makanya Mini. Hah? karena temanya berhubungan dengan kekerasan. Apa sih? Perang dunia ketiga. Coba pakai yang apa? AI yang lain coba. Dremina coba Dremina. Dremina kan khusus gambar itu. Maksudnya itu kayak gini. Ini kan kesimpan nih, nanti kan masuk ke sini nih, list chat. Kalau kayak gini boleh kan? Ah? Ini prom 1, ini zero yang satu ini. Ah. Enggak, harus ini di copy, tambahkan tambahannya. Jadi misalnya gini ya, tak contohkan ya. Tak contohkan. Gemini saja. Contoh ini Pak Herman pakai Gemini ya, Gemini. Tadi ada apa? Temanya apa lagi ya? Luar angkasa ya. Misal zero yang pertama, buatkan gambar mengenai kondisi luar angkasa. Atau misal kondisi tata surya gitu ya, tata surya. Apa Gemini bisa kalau gambar? Saya.
Nah, ini hasilnya gini ya. Cuma gini tok ya. Kan gitu kan 01 itu, 02 kalian kopas yang pertama ini gini set. Nah, kalian pastekan terus ditambahi secara real misalnya atau nyata lengkap dengan semua planetnya. Misal lengkap dengan garis orbitnya dalam bentuk apa ya? Misalnya udah ini tok lah, udah ini tok. Kita enter. Ya. Iya, mencari contohnya dulu, betul. Nah, ini kan lebih bagus kan nih kayak gini. Ini yang tadinya gini jadi seperti ini. Jadi kalian bisa mengamati perbedaannya. Terus kalian tulis di sini apa tuh perbedaannya antara 01 sama 02. Yang view shoot ya, view shoot. Kalian cari dulu misal contohnya ya di Google. Tata Surya. Nah, misal kalian ingin buat yang kayak gini udah ada tulisannya ya. Ada komen-komennya misal. Ini kalian kalau copy bisa apa enggak ya Pak Samsul? Copy image. Bisa? Taruh di sini gini. Oh ya bisa ya. Nah, bisa nih. Ini kalian udah nemu ini nih ya, gambar yang kalian inginkan seperti ini misal. Kalian klik kanan kemudian copy image ya, copy image. Pas tekan di AI ya, udah masuk di sini, terus baru tuliskan, gambarkan. Tinggal gini nih, contoh yang zero shoot 1 ini kalian kopas, ya kopas, tulis ini sesuai dengan contoh gambar yang saya upload, gitu, ya. Nah, kok sama ya? Sama. Iya. Ya emang tergantung AI-nya masing-masing berarti. Berarti kan hasilnya nggak maksimal kan, nggak sesuai dengan keinginan kalian kan? Lah kok sama sih? Lah itu jadi analisis kalian di sini nih, di sini. Nanti di sini ditulis. Dan di sini ditulis, oh ternyata malah pakai view itu malah hasilnya kadang nggak sesuai gitu kan? Tulis di sini. Kayak gitu. View yang kedua misalnya gini. Ini di kopas ya, view kedua di kopas. Kasih gambar lagi. Lagi ini. Gambar yang pertama tadi dalam kurung yang berdasarkan contoh belum sesuai. Saya mintanya yang karakter gambarnya mirip, bukan yang sama persis gitu. Coba dia gituin ya. AI bisa membaca apa enggak? Hasilnya itu sama aja ya. Pada baik. Berarti coba pakai AI yang itu jadi itulah. Jadi apa? Jadi analis kalian nih di sini nih. Di sini. Di yang poin terakhir. Paham ya? Oke. Saya kasih waktu sampai 15 menit aja ya. Ini pakainya apa? Chat? Hah? Ada apa?
Coba mana? Copilot, oh Copilot, ya boleh, nggak apa-apa. Ini masih pakai ChatGPT kelompok 8. Oh, ya masih pakai ChatGPT Len? Masih. Gimana? Menampilkan anak-anak Ya, udah semua Pak? ini nulis yang ininya dulu aja Pak. Oh ya udah. Ganti pakai Grok Face? Ah, kenapa sih? Streamingnya kenapa? Ini masih pakai ChatGPT? Masih. Gimana? Gimana Nur? Itu yang view apa yang zero? Masih yang zero? Enggak, ini yang merah ini. Ya. Dua-duanya masih zero Pak. Zero. Cuma beda itu. Oh, itu dikasih burung merah kayak gitu. Ya nggak apa-apa ya. Yang lain dibandingkan sama view-nya. Apa kayak punya Pak Herman tadi, malah hasilnya sama persis? Apa enggak? Kalian baru pernah gini apa enggak? Apa pakai AI untuk membuat gambar gitu? Apa sering? Poster P5? Oh, yang dulu kelas 11. Oh, itu yang kemarin itu. Dan kalau misal kalian tahu ya, kalau misal kalian tahu itu, Canva itu punya AI yang buat bikin web design. Iya, ada tutorialnya ada. Malah juga ada guru yang sudah mempraktekkan di pas pelatihannya Pak Herman kemarin. Pakai AI itu terlalu instan apa enggak? Instan banget. Apa ya? Lama nunggunya dok. Kalau menurut Pak Herman sih enggak terlalu instan. Tergantung kita promnya gimana. Kadang ada yang kolektor prom, ya ada yang koleksi prom. Oke, perhatikan. Sudah cukup waktunya ya. Sudah cukup. Dari tadi yang kalian sudah diskusikan dengan teman-teman kelompok kalian terkait dengan membuat gambar menggunakan teknik zero sama view, ya. Saya minta ada beberapa perwakilan kelompok, salah satu kelompok aja mungkin nanti mempresentasikan hasil dari yang sudah dikerjakan. Ini dari kelompok 7 dulu yang tadi pretest juara 1. Juara, oke. Kelompok berapa dulu? 1 dulu, 1 udah, Vika? Juara 2-nya kelompok 1 gimana sudah? Nanti tak tanya-tanya aja. Udah selesai? Vik? Nggak tahu memang perbedaannya zero sama view. Ya menurut kamu aja nanti yang enak yang mana, yang lebih srek sama kamu itu mana gitu. Zero. Ya udah, oke. Siap ya, tak tanya-tanya aja ya. Oke, silakan kelompok 1 bisa berdiri. Coba diperkenalkan kelompok berapa dan anggotanya siapa aja. Ayo. Ayo, Evik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, kami dari kelompok 1. Ya, Vika Doani. Saya Saya Mira Novena. saya Hafsah bin Muhammad. Ini akan menjelaskan tentang Tadi kan itu ya udah dapat tema. Temanya apa? temanya pemandangan, forest, dan ada hewannya. Oh, berarti ada pemandangan hutan yang ada hewannya. Terus pas yang kalian pakai zero, hasilnya gimana? Lumayan bagus. Saya Lumayan bagus. malah lebih ke ini. Oh, lebih ke zero. Kenapa view enggak itu? Enggak Apa? sesuai sih. Maksudnya kayak Sesuai. saya masih udah ngasih contoh. Ah. Tapi sama yang saya bikin. Tapi kalau yang zero itu kan hasilnya random ya. Ya. Tapi malah itu sesuai. Ya. Iya, sesuai. Jadi dari kedua teknik prompting ini antara zero sama yang view, kelompok 1 lebih memilih Zero. zero. Oke, udah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nggak boleh kembali. Kelompok 7 udah? Sudah. Oke. Silakan kayak tadi sama kelompok 1. Sini aja. Sini aja. Diperkenalkan kelompok berapa, nama anggotanya siapa aja. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota saya Dira Nugraha. Saya Vanessa Septiani. Saya Putri Aisyah. Itu Akan mempresentasikan tentang materi from zero dan view. Tadi kan udah itu ya, udah apa? Membuat prompt, menghasilkan gambar dengan zero sama view. Temanya dulu apa temanya? Temanya pramuka Pramuka. Dari kelompok dari kelompok 4. pramuka ya. Oke, unik ya. Kalau tadi pemandangan, sekarang pramuka. Tadi yang 0102 udah. Udah. Hasilnya gimana? Hasilnya enggak terlalu sesuai. Nggak terlalu sesuai. Kalau yang view? Kalau yang view itu kalau view 1 itu gambaran umumnya. Nah, kalau yang view 2 kan itu kita nambahin spesifik lagi. Apa? Jadi spesifik nambahin bendera sama panggung itu Bisa. seperti yang kita bisa Pak. Itu sesuai sama yang kita inginkan. Tapi waktunya lama. Pokoknya lama. Kalau yang zero cepat. Cepat. Berarti tim 7 itu tim zero atau view berarti? Di view view. sih Pak. View walaupun lama. Oke, berarti berbeda ya kalau 1 zero, 7 view. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 7. Oke, silakan. Untuk kelompok yang lain kira-kira gimana? Kelompok 2 tim zero apa view? Zero. Tim 3, kelompok 3 tim zero. 4 zero. 5 view. Kelompok 6 zero. Kelompok 7 view tadi ya. Kelompok 8 view. Berarti 5 zero, 3 view. Oke. Tidak apa-apa. Kalau yang kelompok 8 kenapa memilih view? Dilihat dari apanya? Karena kalau dari zeronya Nggak sesuai. Oh, gitu. Oke. Oke. Mungkin itu dulu aja untuk terkait dengan diskusi kelompoknya. Nanti hasil dari yang sudah kalian kerjakan itu analisis dari teknik zero dengan teknik view yang sudah ditulis nanti dikumpulkan ke
saya. Ya. Oke, setelah ini, jadi apa yang dapat kalian ambil dari apa yang sudah kalian kerjakan? Kekurangan dari zero sama view. Kalau yang tim zero coba kelompok 2, kekurangan zero, kalian tim zero ya. Kekurangan zero apa kira-kira? Walaupun kalian tim zero, tapi ada kekurangannya apa enggak kira-kira? Oh ya enggak ada. Oke. Tapi kalau kekurangan view, oh, prom 1 sama yang kedua untuk view itu hampir sama walaupun sudah beda prom gitu. Tapi gambar yang buat contohnya sama apa enggak? Sama. Hasilnya lebih bagus mana yang antara yang prom view pertama sama prom view yang kedua? Yang kedua. Terus yang kelompok mana tadi yang tim zero ya? Kelompoknya Nafis. Tim zero ya? Oh view ya? Oke nggak apa-apa. Berarti kekurangan zero apa kira-kira dari tim view? Kekurangan zero apa? Ah. Oke. Kekurangannya itu gambarnya apa tadi zero? Flow random, oke. Acak ya. Tapi kelebihannya gampang diperbaiki. Oke, siap. Oke. Jadi itu untuk terkait teknik from zero dengan teknik from view ya. Ya pasti semua ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Tinggal kita yaitu nyaman yang mana ya. Nyaman yang zero ya silakan pakai zero, yang view ya silakan pakai view. Oke, setelah ini kita coba ketahui lagi. Saya cek lagi pemahaman kalian. Setelah tadi di awal sudah ada pretest, sekarang udah kalian tak sampaikan materi dan juga kalian sudah berdiskusi dengan anggota kelompok masing-masing. Sekarang coba tak cek pengetahuannya lagi terkait dengan teknik prom zero sama view dalam post test ya, dalam post test. Silakan buka kahotnya lagi. Good boy. Oke, sudah ya? Belum? Reactive mode apa beda? Kalau klasik mode. Jejal ya. Langsung muncul gini kok. Baru kelompok 5 yang masuk. Kelompok 3, 1, 7 Jaya. Tadi Ganas, sekarang Jaya. Kelompok 8 Badas. Kelompok 3 Bismillah. Kelompok Tiris. Satu kelompok lagi. Oke, udah ya. Cuma Askatok anggotanya ini. Ya nggak apa-apa.
Ya udah kita mulai ya. Seorang siswa menuliskan prompt cara merakit komputer, apa yang sebaiknya dilakukan. Hasilnya itu singkat. Apa yang sebaiknya dilakukan? Jawabannya udah kelihatan sekali sebenarnya ya. Oke. Oke, kita lihat perolehan skornya. Kelompok 1, kelompok 7 mana ini nggak ada ini? Jika seorang peneliti ingin membuat tabel data dengan format tertentu, teknik mana yang tepat? Apakah zero shoot karena AI otomatis membuat tabel? Zero shoot? Hah? Nggak bisa jalan? Ya, kita ulang aja. Iya. Connection loss ya. Coba masuk ke pinnya lagi ya. Dua kelompok lagi. Kelompok 4 selebeo. Yang belum kelompok berapa ini? 6, oke. Oke, kita mulai ya. Ya udah itu ya. Tertebak soalnya. Satu soal maksudnya. Yang tadi itu iya. Tinggal cepet-cepetan aja ya. Wih, kelompok 2, 1000. Oke, pertanyaan yang kedua. Membuat tabel data dalam format tertentu itu tekniknya apa? Oke. Sungguh luar biasa sekali. Kelompok 2 masih memimpin. Contoh menggunakan energi surya. Apa dampaknya? Apa dampaknya ya? Oke. Benar semua lagi? Oh, ide. Kelompok selebeo ya. Oke, lanjut ke nomor 4. Ada 8 ya. Cuma 8 tok ini soalnya. Lu ada yang salah.
Dalam konteks pembelajaran coding, zero shoot prompting paling tepat digunakan ketika meminta definisi sederhana tentang istilah pemrograman. Kalau meminta AI menulis kodenya, ya kayaknya nggak bisa ya. Kurang. Oke, kelompok 6 menyusul. Loh, kelompok 4 kok tenggelam, kelompok 4. Nomor 5. Teknik view membuat puisi. Contoh yang diberikan itu temanya cinta, tapi topik yang diminta itu lingkungan. Terus gimana itu berarti? Apakah menolak? Apakah mencampur? Apakah tetap menulis puisi tentang lingkungan murni? Apakah menyalin contoh yang diberikan? Oke, berarti dicampur ya. Ketika ada dua tema yang berbeda ya dicampur ya. Kelompok 6 masih memimpin. Lanjut nomor 6. Jika prompt 0 menghasilkan jawaban yang benar tapi terlalu umum, maka gimana caranya? Udah sangat tertebak ini ya. Ayo, satu kelompok lagi jawab. Oke, masa menambahkan emoticon? Menambahkan emoticon pada prompt. Oke, nggak apa-apa ya. Kelompok 6 masih memimpin. Nomor 7. Apa perbedaan mendasar antara zero dan view? Tuh. Dari sisi beban kognitif. Kognitif itu apa ya? Kognitif ya tentang kecerdasan berpikir lah ya, berpikirlah. Beban berpikir. Oke. Memberikan pengguna lebih banyak berpikir, ya betul. Oke. Terakhir, soal terakhir. Kapan guru sebaiknya mendorong siswa memakai zero? Wah, jawabannya udah terlihat jelas jawabannya ya. Oke, sampai di sini coba ada yang mau ditanyakan apa enggak kira-kira? Apa, Nila? Nggak apa-apa, Nil. Mau tanya apa gimana, Nil? Enggak. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Sudah paham semua? Nah, kalau sudah paham, harapannya nanti ketika kalian ingin menggunakan AI, itu harus paham kebutuhan tekniknya itu apa. Kebutuhannya apa, teknik yang digunakan itu apa, gitu ya. Terus, dalam menggunakan AI juga itu ada yang namanya etikanya, ya. Misal kalian mau membuat, kalau sekedar membuat apa, kayak poster atau mungkin membuat puisi mungkin ya bisa. Tapi kalau puisi itu untuk tugas sekolah itu saya rasa kurang apa ya? Kurang lah ya, kurang ini. Kurang orisinil. Nah, kalau dibuatkan dengan AI itu kurang orisinil. Tapi kalau hanya sekedar membuat poster untuk keperluan organisasi atau mungkin keperluan di rumah kalian misalnya, itu ya nggak apa-apa. Oke, mungkin saya rasa itu ya. Nggak ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin nanti dikumpulkan hasil dari diskusi kalian. Kemudian setelah itu boleh langsung istirahat. Itu ya. Mungkin saya rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif kalian. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kalian. Dan saya tutup untuk hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tindak lanjuti kegiatan pelatihan KKA. Ya, ini siap. saya mau mengobservasi
kegiatan pembelajaran yang Bapak Herman sudah lakukan tadi ya. Betul, betul. Di sini tadi saya sudah menyimak di kelas, seru sekali nampaknya ya. Hampir semua siswa terlibat dalam pembelajaran. Wah. Ya, ada yang nggak berangkat sih. Oh, ada yang nggak berangkat. Iya. Karena apa itu? Ada yang sakit, ada yang izin. Dispen gitu. Lomba mungkin ya. Lomba ya. Lomba apa itu? Lomba apa nggak tahu tadi ya. Lomba Karate. kayaknya ya. Oke. Oke, langsung saja ke pembahasan ya. Yes. Ini mungkin sekilas kegiatan yang tadi Pak Herman laksanakan di kelas. Kalau boleh tahu tadi untuk media pembelajarannya itu menggunakan PDF biasa atau apa ya tadi Mas? Kalau sebenarnya itu saya awalnya pakai Canva. Saya buat pakai Canva, dan saya ekspor ke PDF. PDF. Iya, seperti itu. Kenapa Kan enggak langsung Canva-nya aja gitu? bisa, tapi itu kan file yang akan diupload juga di LMS ya. Jadi Oh gitu. kayak, udah sekalian aja gitu. Sekalian aja gitu. Oke. Ya simple lah ya. Simple. Terus tadi pretestnya pakai Kahoot ya nggak salah. Kahoot. Pretest sama posttestnya juga pakai Kahoot. Kahoot ya. Itu sudah dipersiapkan sejak lama mungkin ya. Sejak lama udah saya persiapkan dengan baik. Mantap Pak Herman. Terus tadi terlihat sangat antusias ya siswanya dalam mengerjakan soal-soal di Kahoot itu. Ya, anak kalau misal apa dikasih seperti itu kayak misal Kahoot, kuis itu emang rata-rata emang antusias sih. Antusias Iya, ya. walaupun mungkin udah lama dan berulang kali dikasih kuisis atau Kahoot atau yang lain, itu tetap masih antusias. Kalau menurut saya seperti Oke. itu. Terus tadi kan Pak Herman mengangkat tema tentang view shot dan Zero shot. Iya. Dari situ sebetulnya anak-anak sebelumnya udah tahu atau belum itu? Kalau menurut saya mungkin anak-anak sebatas tahunya tuh mungkin ya udah pakai AI gitu. Dia menulis apa, ingin membuat apa, ingin mencari apa, ya udah dia tinggal tulis aja gitu. Tapi mungkin banyak yang kurang tahu bahwa itu tuh ada tekniknya, kayak oh yang udah pernah dilaksanakan tuh ternyata masuknya tekniknya zero shoot, sekedar nulis terus muncul hasilnya gitu kan. Kalau yang view shoot mungkin belum banyak yang tahu, dan mungkin malah nggak sebagian apa, kecil nggak ya. ada yang tahu mungkin kalau ada teknik ketika memakai AI itu biar lebih hasilnya lebih spesifik, lebih sesuai, itu dikasih contoh dulu kayak lampiran berupa file atau gambar. Oke. Harapannya biar peserta didik bisa pakai prompt yang lebih efektif ya dalam pembuatan. Biar ketika nanti ada konten. apa-apa nggak nulis prompt terus, berbusa tulis prompt terus gitu kan. Jadi dengan gitu kan mungkin anak lebih kayak ada apa ya, ada referensi, ternyata oh ada kayak gini tekniknya, biar lebih spesifik kayak gitu. Menurut Pak Herman itu anak-anak sudah memanfaatkan AI ya dari satu kelas itu mungkin berapa persen yang sudah memakai? Wah, kayaknya udah hampir 95% mungkin udah sering memanfaatkan AI sih. Ya tadi juga kan saya tanya, kalian biasanya kalau pakai AI itu buat apa gitu kan? Ya kayak ini, misal kayak kemarin yang tugas P5 suruh buat poster, itu udah memanfaatkan AI. Kayak mungkin tugas-tugas yang lain kayak mungkin merangkum mungkin kan, mungkin merangkum juga kan sudah memanfaatkan AI. Kalau dari saya sih sudah mulai saya sarankan ketika anak itu mencari materi atau apa itu pakai AI. Yang penting itu ditulis di buku, nggak cuma dicari udah gitu kan. Enggak, tapi kalau saya carilah materi di AI nggak apa-apa, yang penting ditulis. Dengan ditulis kan anak ada literasi membaca, terus ditulis mengaplikasikan di buku, ditulis itu kan, jadi kan ada literasi membacanya. Oke, berarti sebelum mapel KKA ini ada, itu mereka udah aktif pakai AI ya? Apa udah malah diajarin sama Pak Herman? Belum diajarin, cuma kalau misal ada gitu materi yang dari saya mungkin kurang bisa menyampaikan, saya sarankan coba kalian tanya ke AI, tapi hasilnya itu tetap ditulis di buku, buat tambahan materi, buat biar memperjelas materi. Oke. Berarti dengan adanya mapel KKA ini
penggunaan AI di kalangan siswa udah semakin tertata lah ya. Semakin Mungkin ditambah ada etika-etikanya juga kan ya. Cara-caranya etikanya. Sebagai penegas materi itu ya tentang pemanfaatan AI gitu. Oke, terus tadi setelah pembelajaran juga ada post test ya. Post test. Dari hasil post test itu menurut Pak Herman gimana? Tingkat pemahamannya meningkat minimal lah ya. Tadi kan ada yang sempat ini pas pretest kalau nggak salah tadi ada yang saya tanya, loh kok kalian baru pretest belum tak kasih materi udah ada yang tahu gitu kan, yang tentang zero shoot kayaknya kalau nggak salah. Ternyata baru pertama saya perlihatkan judul materinya itu anak udah ada yang inisiatif langsung searching. Iya, searching, nggak tahu di AI atau nggak tahu di browsing, search engine gitu udah browsing. Jadi katanya, loh kamu kok udah tahu ya? Yang lain tuh mungkin ada yang beberapa yang masih menjawab salah dan itu ada yang menjawab benar. Nah, yang menjawab benar ini ada yang bilang itu saya udah itu Pak tadi pas baru pertama kali lihat materinya langsung saya searching itu apa, itu zero shoot itu apa, zero shoot itu apa. Gitu. Oke. Jadi untuk tingkat pemahamannya pasti berbeda dengan antara pretest sama post test. Ya mungkin walaupun juga soalnya juga tak buat sangat berbeda. Jadi dari pretest itu tak buat mungkin kayak levelnya basic kayak gitu ya. Pengetahuan dasar ya. Umum dasar. Di pretest tak buat lebih kayak mungkin ke arah coach lah ya. Ya gitu. Dan anak justru saya lihat udah cukup untuk memahami ketika pas di pretest post testnya. Post testnya ya. Oke. Jadi untuk sumber belajarnya buat sendiri atau dari mana Pak? Dari AI. Dari AI juga. Iya. Pokoknya itu materi saya ambil dari AI karena saya itu ya pengen kalau ngajari anak itu kan dengan bahasa walaupun mereka udah umurnya udah remaja gitu ya, umur belasan tahun, tapi saya pengen menyampaikannya itu seperti saya menyampaikan ke anak 5 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Jadi kemarin saya pakai AI itu kayak gitu untuk mengenerate dari istilah-istilah yang ada zero shoot itu diubah jadi itu penjelasan ditujukan untuk anak 5 tahun. Makanya tadi kan bahasanya robot gitu kan, berbicara dengan robot, memberikan perintah dengan robot. Jadi seperti itu. Ya, sumbernya dari lewat bantuan AI ya. Oke, sebagai penutup nih ya. Kira-kira menurut Pak Herman itu mapel KKA ini sebaiknya dilebur ke salah satu mapel atau memang tetap jadi satu mapel tuh menurut pandangan kalau Pak Herman? Sementara sekarang ini dengan pemahaman saya terkait dengan AI itu mungkin lebih baiknya sebenarnya itu dilebur ke mapel lain yang serumpun seperti apa misalkan? Enggak serumpun juga, maksudnya malah kita lebih baik malah ini aja menyampaikan kebermanfaatan AI kepada guru-guru, semua guru mapel, entah itu mapel bukan kaitannya dengan informatika gitu ya, itu supaya guru tahu. Kan kadang ada guru yang jangan pakai ChatGPT untuk mengerjakan ini gitu kan, tapi kan ada beberapa hal yang nggak apa-apa pakai AI gitu. Jadi selain mempermudah dalam guru, mungkin kayak misal tadi saya membuat materi atau mungkin membuat soal, itu juga guru diharapkan, semua guru itu diharapkan bisa mengarahkan anak ketika mapelnya IPA, misal meringkas atau tugas merangkum, silakan boleh pakai AI nggak apa-apa. Tapi kalau misal mengerjakan soal atau ada ulangan harian atau apa mungkin jangan. Maksudnya yang seperti itulah. Kayak misal seni budaya boleh, silakan kalian pakai referensi berdasarkan AI. Kalau misal kalian butek atau bingung referensi mau gambar apa, mau bikin apa gitu kan, tanya aja ke AI nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa mengaplikasikan dari AI ke real seninya, misalnya untuk seni budaya misalnya gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi kebermanfaatan AI itu nggak cuma sekedarnya di satu mapel, tapi di semua mapel. Iya. Berarti itu kayak
tiap apel itu harus punya pengetahuan tentang AI dan mengimbangi dari materi intinya gitu ya, Iya. itu materi inti bahasa Jawa, bahasa Indonesia dan mapel-mapel Iya. lainnya gitu ya. Soalnya kan sekarang kan udah semakin maju ya, maksudnya ya harusnya mungkin nggak cuma siswa aja yang diajarin AI, juga guru juga harus bisa apa ya, melek terkait Iya, apa harus kepentingan ya, dalam harus mau beradaptasi juga ya adaptasi dengan dengan era sekarang ya. era sekarang. Terus tadi terlihat di kelas ya, balik lagi ke kelas ya, itu menurut Pak Herman, agar siswa semakin terlibat dalam pembelajaran, apakah teknik diskusi tadi adalah cara paling ampuh atau ada cara lain menurut Pak Herman? Secara umum mungkin kalau misal mau melibatkan anak supaya aktif di kelas, itu mungkin memang diskusi cara paling apa ya, cara paling gampangnya lah Ya, ya. meta sekarang gitu ya. Ya seperti, tapi kalau saya biasanya itu nggak cuma diskusi sih, kayak anak itu bukan hanya dilibatkan di kelas, itu bukan berarti dia memikir atau ketika ditanya jawab, itu enggak ya, tapi lebih ke apa ya, anak itu kontribusinya di kelas itu ada. Contohlah saya ada mapel coding pemrograman Kejuruan ya. kejuruan, saya buat itu ada namanya challenge. Jadi ketika anak udah tak kasih praktek, simulasi, demonstrasi dan segala macam, anak tak kasih challenge per individu. Jadi silakan siapa yang bisa membuatkan ini dengan cepat, dengan tepat, nanti saya kasih nilai 5 tercepat, kasih nilai. Itu enggak cuma 5 tokan yang terlibat kan, nanti kan semuanya biar jadi 5 tercepat. Nah ya, jadi sistem kompetisi, sistem reward itu selain diskusi mungkin bisa untuk mengaktifkan gitu ya, siswa di kelas. salah satu cara ya, iya. Selain diskusi. Dan reward itu enggak cuma dalam bentuk fisik ya, dalam bentuk fisik, tapi mungkin kalau dari saya itu nilai gitu kan. Itu bebas dari uji ulangan misalkan, atau gimana? Enggak sih, tapi dapat tambah nilai aja. Gitu. Kamu kemarin ulangan harian atau tugas nilai segini, misal 80, karena kamu aktif di challenge, tapi misal jadi naik di 88 lah, 90. Gitu, berarti poin ya, Jadi poin tambahannya. Mungkin itu aja ya Pak Herman ya. Saya rasa udah cukup. Dan terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Sol juga. Saya juga terima kasih udah bersedia ke sini. Ya, Bapak emang udah tugas lihat kelemahan-kelemahan saya. Sungguh luar biasa Pak Herman. Kalau saya ngajar itu jauh dari Pak Herman. Ya kan, jangan cuma diraja, saya dipukul lah, kan jauh kan emang. Iya. Ya moga-moga kita sebagai guru kan tetap harus selalu belajar lah ya. Siap. Agar kita dapat memberikan pelayanan terbaik untuk siswa-siswa kita. Siap. Itu aja Pak Herman. Oke, terima kasih atas waktunya, atas semuanya, jawabannya. Terima kasih juga. Dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.